Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik. Amin. Ya, oke ya. Nah, saudara, pada saat ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan saya, sehingga kebenaran ini bisa saya bagikan buat saudara, karena saya percaya hanya inilah yang menjadi kekuatan kita, inilah yang menjadi keinginan kita di dalam kehidupan ini. Amin, saudara Bapak Ibu. Kalau kita lihat kehidupan hari-hari ini, benarlah seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa sangat sulit menemukan yang namanya kebaikan, kebenaran, bahkan keadilan. Itu sebabnya saudara, hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa menjamin ada keadilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita mau lihat satu kisah dari seorang pribadi Yesus bersama dengan murid-muridnya, di mana mereka diperhadapkan kepada sebuah fokus kehidupan. Ya. Karena hari-hari ini kita sedang dituntut, kita mau berpusat kepada siapa hari-hari ini. Karena Alkitab katakan begini, ketika manusia dia berpusat pada dirinya sendiri, berpusat pada kemampuannya sendiri, berpusat kepada apa yang ada dalam dirinya, Alkitab katakan itu sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan. Kenapa saudara yang dikasihi dikatakan sebuah kebodohan? Karena pada akhirnya Paulus sadar dengan segala apa yang dia miliki. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, dari sekian banyak murid Tuhan, bahkan rasul-rasul, nabi-nabi yang ada dalam Alkitab ini, termasuk Paulus adalah orang yang sangat berpendidikan, ya, sangat berpendidikan, bahkan sangat begitu banyak menulis kitab di dalam Perjanjian Baru, saudara yang dikasih Tuhan. Itu menunjukkan bahwa salah satunya memang dia seorang yang terpelajar, memiliki kemampuan dan juga pengetahuan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan dan akhirnya dia menyadari apa yang dia miliki itu ternyata tidak berarti, bahkan dia mampu berkata semuanya itu dianggap sampah karena dia sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam perjalanan pelayanannya pun Paulus sangat mendapat sebuah yang namanya pernyataan-pernyataan ilahi yang luar biasa. Dimanapun dia berada, kebenaran yang dia sampaikan hidup, memberkati banyak orang, bahkan membawa orang kepada sebuah keselamatan. Namun ada satu pergumulan yang tidak pernah sirna dari kehidupan Paulus, yaitu duri dalam daging. Sehingga pada akhirnya dia sadar dalam kehidupannya, dia sadar dalam pelayanannya, dia sadar dengan hikmat Tuhan bahwa ternyata itu diizinkan Tuhan ada dalam dirinya, hanya satu tujuan Tuhan, supaya Paulus menyadari tidak dia sombong dengan pernyataan-pernyataan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Karena banyak kejatuhan orang-orang percaya ketika dia menganggap dia hebat, ketika sesuatu pernyataan yang hebat yang dari Tuhan turunkan baginya menjadi sebuah kesombongan, kehebatan, dan ternyata inilah yang disadari Paulus supaya dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga dia menyadari dan mampu berkata kepada Tuhan, cukuplah
kasih karuniamu yang ada padaku. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau Tuhan pakai saya dan saudara, bukan berarti karena saya dan saudara berharga. Kalau Tuhan pakai saya dan saudara dalam sebuah pekerjaan Tuhan, bukan berarti ada yang spesial dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara ingat kisah seorang Naaman, seorang jenderal yang hebat, yang dikagumi dan ditakuti. Di luar dia hebat saudara. Dalam posisi dan pangkat dia disegani. Ternyata di dalam ada sesuatu yang mencengkram, yang membawa kematian di dalam dirinya. Ketika Naaman berhasil mengalahkan orang-orang Israel dalam sebuah peperangan, lalu dia membawa seorang budak, seorang gadis yang masih sangat muda, dan dijadikan menjadi budak bagi istrinya dan bekerja di rumahnya. Ketika seorang budak dari Israel yang tidak diperhitungkan apa yang akan dia sampaikan, yang tidak perlu didengarkan apa yang harus dia katakan, pada saat itu budak ini mendengar apa yang menjadi penyakit daripada Naaman, seorang jenderal yang hebat itu, sehingga dia mulai katakan begini, kalau seandainya Tuanku mau bahwa ada di Israel seorang nabi, kiranya Tuanku mau mandi dan menuruti apa perintah nabi itu, maka Tuanku akan sembuh. Nah, saudara, kita melihat bahwa di sini ternyata ketika perempuan ataupun seorang gadis remaja yang muda ini mengatakannya, bukan berarti seorang gadis ini sangat berharga pada saat itu. Namanya budak yang tidak diperhitungkan. Dia tidak diperhitungkan, tidak ada hak. Tetapi saudara, ternyata yang membuat seorang jenderal ini bergerak dan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh si gadis, si remaja yang muda ini, ternyata saudara Bapak Ibu, ini yang harus juga jangan sampai terpendam dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah percayakan sesuatu, jangan pendam, jangan biarkan itu hanya sekedar dalam dirimu sendiri. Ketika dia sampaikan kabar itu, dan seorang jenderal yang sangat disegani itu mendengar dan mau melakukannya. Bukan berarti karena dia berharga si budak tadi. Yang berharga dari si budak itu apa saudaraku? Berita yang dia sampaikan itu mahal harganya. Kenapa? Berita yang dia sampaikan itu membawa keselamatan. Sehingga seorang jenderal pun harus mau mendengarkan. Karena bukan karena si perempuan tadi mahal dan berharga, tetapi karena berita yang dia sampaikan itu mahal. Saudara Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan begini. Karena Yesus Kristus menebus saya dan saudara dengan harga yang mahal, dan berita kebenaran firman Tuhan sesuatu yang mahal dan membawa keselamatan. Saya dan saudara ada hari ini bukan karena semata-mata kita mahal dan berharga, tetapi pengorbanan Kristus yang ada dalam diri saya dan saudara mahal dan berharga. Sehingga Tuhan izinkan saya dan saudara untuk memproklamirkan kebenaran, keselamatan yang ada pada saya dari Yesus. Itulah yang mahal dalam diri saya dan dari saudara. Sehingga kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dunia kita saat ini butuh berita itu. Dunia kita saat ini, keadaan kita saat ini butuh berita itu. Berita tentang keselamatan yang dari Tuhan, yang sangat mahal Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Itulah yang berharga. Jadi artinya begini, kalau kita tahu itu berarti apa? Gak ada yang perlu kita sombongkan dari kita. Kalau kita tahu itu berarti tidak ada yang perlu kita banggakan dalam diri kita. Karena toh juga kita hanya sebatas alat Tuhan. Dan bukan karena kemampuan kita, bukan karena hikmat kita, tetapi karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang berharga. Dan berharga itu harus disampaikan kepada orang. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan saudara Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga dalam diri saya dan saudara. Dan itu harus sampai ke ujung bumi kata firman Tuhan. Nah saudara, kita mau belajar dari seorang
pribadi Yesus dan juga pribadi seorang muridnya. Ketika seseorang itu hanya berfokus, berpusat pada dirinya, apa yang terjadi? Dan ketika seseorang itu belajar fokus dan berpusat kepada Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Coba kita buka kitab kita di dalam Matius. Ayat ini cukup populer, saudara. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, kita akan membacanya mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Di sana Yesus berjalan di atas air. Ayat ini sangat populer, saudara. Sudah ketemu, amin? Ya, kita akan baca secara berganti-gantian ya. Saya akan baca di ayat yang ke-22. Nanti jemaat Tuhan di ayat yang ke-23. Perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini tentunya kita sering dengarkan. Tetapi ada yang menarik dari kisah ini, saudara, yang tentunya kita belajar menghidupi sesuatu yang bisa membangun dan juga mendorong pertumbuhan daripada iman saya dan saudara. Itu sebabnya dari kisah ini saya berikan sebuah judul buat kita, hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus. Saya katakan tadi bahwa hidup yang berpusat pada diri sendiri, Alkitab katakan dosa dan kebodohan. Apalagi orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri, merupakan sebuah keangkuhan dan kesombongan. Kenapa? Ketika orang mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri, ketika orang mulai berpusat kepada kemampuannya sendiri, apa yang terjadi? Coba tampilkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-3 saja. Ini yang terjadi ketika seseorang berpusat pada diri sendiri, ketika seseorang berpusat pada pengertiannya sendiri. 2 Timotius, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, ya.
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau kita lihat keadaan bangsa kita hari ini, saudara, ayat ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Sekarang semua orang garang. Sekarang semuanya orang sedang menunjukkan kemampuan ataupun bersandar pada pengertiannya sendiri. Bahkan hari-hari ini kita melihat bukan lagi hanya bangsa kita. Beberapa negara juga dilanda dengan situasi hal yang sama. Bahkan hari-hari ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan banyak sekali, saudara Bapak Ibu. Apalagi yang belakangan ini viral, seorang murid yang merokok di sekolah tidak diizinkan menjadi satu kebanggaan baginya. Nah saudara, ini kan hal-hal yang sepertinya tidak lagi menuju kepada kebaikan. Kenapa? Karena sudah mulai menuntut ilmu pengetahuan, kemampuan untuk mempergunakan segala undang-undang yang ada untuk membela kebenaran sendiri. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu tidak lagi orang peduli agama. Tidak lagi orang peduli tentang moral. Dan hari ini orang sedang menunjukkan ketika dia punya kemampuan, dia harus menjadi orang yang tertinggi, yang didengarkan. Yang penting dia bisa melakukan dengan segala cara sekalipun apapun bentuk caranya, supaya dia senang. Dan itulah terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena orang berpusat pada diri sendiri. Karena orang berpusat pada pengertian sendiri. Karena orang saat ini berjalan sesuai dengan maunya sendiri, saudara Bapak Ibu. Sehingga sangat sulit lagi orang saat ini kita bedakan apakah orang ini berjalan berpusat pada Kristus atau berjalan berpusat pada diri sendiri. Dan ini bisa kita jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika ini masuk ke dalam sebuah gereja, maka gereja juga bisa hancur, saudara. Ketika ini masuk kepada sebuah kampus, masuk kepada sebuah pemerintahan, komunitas-komunitas yang lain, maka itu semuanya berantakan. Sehingga apa? Dalam setiap pertemuan bukan lagi berpusat kepada keadilan, kebenaran, dan kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup berpusat pada diri sendiri, Alkitab katakan sebuah kebodohan. Alkitab katakan dosa ketika kita berpusat pada diri kita sendiri. Ketika Petrus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan minum bersama-sama dengan Tuhan, melakukan segala aktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Petrus melihat situasi tidak lagi bisa mendukung keberadaan Tuhan karena Yesus pada malam itu sedang ditangkap dan diserahkan. Lalu orang-orang tentara Romawi mengatakan, bukankah dia juga bagian daripada orang ini? Tetapi apa saudara yang dikasih Tuhan? Petrus Alkitab 3 kali menyangkal Tuhan untuk apa? Untuk demi perlindungan diri sendiri dan keselamatan diri sendiri. Dia tidak lagi peduli, dia tidak lagi peduli kepada Tuhan. Dia tidak lagi peduli kepada kebenaran. Dia tidak lagi menunjukkan kesetiaannya kepada seorang guru yang selalu dia sebut guru terhadap Yesus. Karena apa? Situasi, keadaan menghempit imannya. Untuk apa? Mempertahankan keselamatan diri sendiri. Petrus yang bersama-sama dengan Tuhan menyangkalnya dan tidak mengakui keberadaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita yang sudah menangis, bahkan berdoa, bahkan melayani, melakukan dan menyadari anugerah Tuhan. Karena ini memang sebuah ujian yang pasti akan terjadi kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Pasti akan terjadi, saudara. Makanya saudara, saya percaya begini, bahkan saya sangat sering katakan ini, bahkan di dalam hidupku, bahkan dalam pelayanan.
suatu saat akan terjadi sebuah problema yang berat, bahkan juga ancaman yang bisa mengancam nyawa kita. Kita mengadu kepada hamba Tuhan, gak bisa tolong mereka, tidak bisa tolong kita. Kita mengadu kepada pemerintah gak bisa tolong kita. Kita mengadu kepada saudara keluarga, gak bisa tolong kita. Kita andalkan pangkat, uang, harta, kita gak bisa mampu tolong itu semuanya. Tetapi Alkitab katakan, hanya ada yang bisa tolong, itu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Suatu saat nanti Roh Kudus juga akan sirna, bahasa roh akan sirna, tetapi firman Tuhan akan kekal untuk bisa menolong saya dan saudara. Kapan waktunya enggak tahu, tapi pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan iman kita dan belajar tetap berfokus bukan pada diri sendiri tetapi kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena Petrus yang bersama-sama tidak menjamin bahwa dia setia kepada Tuhan. Petrus yang bersama-sama, orang yang melayani, orang yang ada dalam gereja tidak menjadi sebuah jaminan. Tetapi orang yang mengalami Tuhan itu bisa menjamin dia cinta Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang bergereja enggak salah, baik saudaraku. Banyak orang bergereja tetapi tidak alami Tuhan. Jadi mari kita belajar bergereja alami Tuhan. Amin. Kita datang harus pastikan kita mengalami Dia. Inilah yang membuat orang pulang jadi berpusat pada diri sendiri. Tidak lagi mengakui Tuhan. Karena apa? Tidak alami Tuhan. Petrus bersama-sama dengan Tuhan yang dia dapat pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuannya dia juga menyangkal Tuhan. Tapi ketika Petrus sudah menyadari bahwa Yesus yang dia sangkal adalah juru selamat, dan pada saat itu dia kembali berbalik ke jalan yang benar. Sehingga mulai dari situ Tuhan pakai Petrus kemanapun dia. Karena apa? Sudah berpusat pada pribadi Kristus. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Ya. Petrus pada malam penangkapan Yesus, Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Sebuah tindakan yang didorong rasa takut. Karena rasa takutnya Petrus, kekhawatiran Petrus, sehingga dia harus sangkal Tuhan, tidak akui Tuhan. Banyak orang karena rasa takut, keadaan situasi bisa menggeser iman. Ya, saya percaya dan sama-sama kita berdoa di tempat ini tidak ada. Amin. Apapun situasinya, tetap Yesus satu-satunya yang terbaik. Sama seperti pujian kita tadi. Amin Bapak Ibu. Amin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam momen tertentu ia lebih berpusat pada keselamatannya sendiri daripada kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Itulah ketika seseorang hidup berpusat pada diri sendiri. Hidup berpusat pada Kristus adalah tindakan lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi untuk Tuhan. Artinya begini, orang yang berpusat pada Kristus, dia hidup bukan untuk dirinya, tetapi dia hidup untuk Tuhan. Ketika dia menyadari dia hidup bukan untuk dirinya, tetapi dia hidup untuk Tuhan, berarti dia selalu menyadari ada Tuhan di dalam setiap waktunya. Orang yang tidak hidup untuk Tuhan, hidup untuk diri sendiri, orang ini akan biasa melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Dan ini tidak ditemukan di gereja, saudara. Tidak ditemukan dalam persekutuan. Tidak ditemukan dalam ibadah. Tetapi orang ini akan sangat banyak kita temukan ketika kita keluar dari pintu gereja ini. Makanya Alkitab bertindak adil dan berkata begini, bahwa Tuhan tidak hanya sekedar melihat dan menilai ketika saya dan saudara ada di gereja menyembah, menangis. Karena Alkitab katakan begini, posisi saya dijumpai Tuhan bukan pada saat saya berseru kepada Tuhan.
posisi saya ditemui Tuhan, dipilih Tuhan bukan saat saya sampaikan firman Tuhan, bukan saat saya sedang melayani, bukan saat sedang keadaan baik. Tetapi Alkitab katakan begini, Tuhan menemukan saya, memilih saya, menjumpai saya di saat saya tak berdaya, di saat saya jauh dari Tuhan, di saat saya masih dalam dosa. Sehingga Alkitab katakan begini, untuk orang baik ada orang mau mati, tetapi untuk orang jahat siapa yang mau mati? Gak ada. Di saat kita jahat, di saat kita berdosa, dia datang dan mau mati buat saya dan saudara. Itulah Yesus. Artinya apa? Bukan dalam keadaan baik dia datang jumpai saya. Dalam keadaan hancur, gak bernilai, dia datang dan membawa saya dan menjadikan saya menjadi anaknya. Ketika kita menyadari hal ini saudara, berarti kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk Kristus. Amin Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan tawarkan tentang iman, tentang persekutuan. Makanya Tuhan katakan begini dalam firman-Nya, bahwa ibadah yang sejati, persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan, bukan bicara nilai. Nilai yang kita bawa ke gereja gak sebanding dengan kekayaan Tuhan, saudara Bapak. Bahkan mungkin nilai yang kita bawa hasil dari pilihan dari beberapa yang ada di dalam dompet kita, keuangan kita. Tetapi nilai yang Tuhan beri tidak ada pilihan yang lain. Hanya satu pilihan yang terbaik dan termahal. Sampai saat ini tidak seorang pun yang bisa membuat nominal harga, karena sangat mahal sekali nilai yang Tuhan taruh dalam saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan begini lewat firman Tuhan, kitab Roma, saudara boleh baca di rumah ya, mulai dari pasal yang kedua sampai selanjutnya nanti, bahwa persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan adalah hidup saya dan saudara. Kalau masa perjanjian lama, setiap orang mau datang kepada Tuhan harus bawa sesuatu. Gak ada istilah orang miskin. Kalau engkau miskin gak bawa sesuatu gak bisa. Minimal Alkitab katakan bawa merpati untuk dikorbankan supaya bisa menjadi korban penghapus dosa. Dan itu pun tidak boleh cacat. Harus berkenan. Artinya apa? Harus dari seekor merpati yang benar-benar sempurna. Coba dibandingkan kalau hari ini terjadi juga kisah perjanjian lama, sulit orang datang ke gereja. Gak ada yang bisa. Ya. Jadi makanya begini saudara Bapak Ibu, kita datang bergereja, saya mau katakan begini, dalam keadaan baik dan sehat biasa orang bisa bergereja. Dalam keadaan sehat, kondisi baik, datang ke gereja biasa. Tapi dalam keadaan sulit, sakit, engkau tetap datang menyembah Tuhan. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena yang baik, sehat semua orang bisa lakukan. Gak ada yang bisa lakukan itu. Tinggal kemauan. Tetapi orang yang terbatas, bahkan keadaan sulit, bahkan kita katakan sakit, dia tetap memilih untuk datang kepada Tuhan. Ini tindakan. Karena dia harus bertindak dengan imannya demi perjumpaannya dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, hari-hari ini semakin kita ketatkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mungkin kita masih bisa lakukan ini. Di tempat lain, daerah lain, mungkin mereka berjuang untuk melakukan ini. Satu anugerah yang besar bagi bangsa kita dan hidup saya dan hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya saya katakan hidup yang berpusat pada Kristus. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Dua Korintus pasal yang ke-5
ayat 15 sampai 17, boleh langsung tampilkan dua ayatnya langsung, boleh? Ya. Oke. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus, untuk Tuhan, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya dan saudara. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya begini saudara, orang yang hidupnya itu lahir baru, orang yang sudah diberikan Kristus sebuah kehidupan yang baru, maka orang ini tidak gampang menilai orang. Tidak gampang menilai seseorang. Karena ketika kita memberi nilai kepada seseorang, berarti kita sedang membatasi orang itu. Sementara Tuhan katakan kita tidak punya hak untuk itu. Dan inilah yang membuat orang rentan menuju kepada sebuah kesombongan. Kenapa saudara Bapak Ibu? Karena kalau kita menilai hari ini mungkin bisa salah. Karena waktu terus berjalan, tetapi mungkin saat ini kita lihat dia orangnya biasa. Tidak ada apa-apanya. Tetapi coba lihat 5-10 tahun ke depan, mungkin kau bisa kagum dengan orang itu. Artinya apa? Segala sesuatu itu bisa berubah. Itu sebabnya Alkitab katakan orang yang hidup di dalam ciptaan barunya Tuhan tidak akan gampang menilai seseorang. Tetapi dia selalu melihat ada kebaikan dan kebaikan dalam diri seseorang tadi. Kenapa? Karena dia tahu mereka juga ciptaan Tuhan. Karena mereka juga anugerah Tuhan. Supaya apa saudara? Kita jangan kasih celah kepada keangkuhan, kesombongan, jatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu, karena kita tahu kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi untuk Kristus. Ya. Jadi untuk hidup yang berpusat pada Kristus ialah yang pertama saudara, fokus pada Yesus bukan pada masalah. Harus fokus pada Tuhan bukan pada masalah. Coba kita lihat kembali ke dalam Matius, boleh? Kita akan coba belajar dari kisah ini tadi ya. Matius 14, coba tampilkan di ayat yang ke-30 dulu. Matius 14 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, kisah ini mengatakan bahwa ketika Yesus bersama dengan murid-murid, setelah Yesus selesai mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa, Alkitab katakan, mereka semuanya kenyang, lalu Yesus katakan, suruh pulang, istirahat saja. Dan murid-murid Tuhan, mereka semuanya naik ke perahu yang ada di Danau Galilea, lalu mereka bertolak, Alkitab katakan, kira-kira jam 3 pagi, mereka mulai mendapat sebuah goncangan. Lalu di ayat yang sebelumnya, di pasal yang ke-14 ini, dikatakan dari ayat yang ke-22 itu, bahwa Yesus tidak ikut bersama dengan murid-murid ada di perahu. Karena apa? Yesus ada di bukit seorang diri dan berdoa. Artinya apa saudara? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku.
Artinya begini saudara Bapak Ibu, seringkali orang-orang yang kurang percaya itu, ataupun orang-orang yang di luar sana, mereka tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Yesus katakan pulanglah, lalu mereka langsung bergegas masuk ke perahu dan pergi beramai-ramai. Sementara Yesus sedang menunjukkan sebuah teladan bahwa ternyata langkah yang pertama setiap kegiatan kehidupan kita, kita harus berdoa dulu Bapak Ibu. Kita harus ambil sikap untuk minta penyertaan Tuhan. Yesus seorang anak, dia harus tetap memohon kepada Bapaknya. Dan makanya Alkitab katakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi Yesus melakukan berdoa dulu sebelum dia melakukan segala sesuatunya. Adakah kita pada pagi hari mengutamakan persekutuan, hubungan dengan Tuhan, baru kita melangkah melakukan segala sesuatunya? Yesus memberi teladan. Ketika orang sudah berpusat pada Kristus, dia harus selalu mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Tuhan tidak melarang segala aktivitas yang kita lakukan. Tuhan dukung. Tapi Tuhan ingin supaya aktivitas segala kegiatan yang kita lakukan ada penyertaan Tuhan. Dengan langkah apa? Minta terlebih dahulu perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak katakan harus 24 jam saudara Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu ada kebutuhan kita yang harus kita kerjakan. Tuhan hanya minta, beri waktumu terlebih dahulu bersekutu denganku, supaya aku yang mendahului langkahmu, supaya langkahmu menjadi langkah yang baik. Amin Bapak Ibu. Yesus memberi teladan, murid-murid langsung bergegas, hingga sesuatu terjadi. Ayat yang ke-26 dikatakan begini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Tuhan, itu hantu, dan berteriak-teriak karena takut. Karena ketika kita tidak mendahulukan di sini saudara tidak menyadari bahwa ada Tuhan, tetapi malah justru mereka mengatakan itu hantu. Kenapa? Karena rasa takut. Ya. Ayat 26 ini menggambarkan respon panik, respon ketakutan. Para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air, ketakutan akibat ketidaktahuan. Karena mereka tidak tahu itu Yesus sehingga mereka takut. Bukankah setiap orang dihampiri ketakutan karena ketidaktahuan? Kita katakanlah kita seorang pelajar. Ketika menghadapi ujian karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kita tahu tentunya setiap yang ditanya takut. Ketika kita seorang pekerja dalam sebuah pekerjaan ataupun perusahaan. Ketika kita mengetahui dan melakukan segala sesuatu dengan baik, ketika pimpinan panggil kita, rasa takut kita tidak akan berlebihan karena kita pasti bisa tahu, bisa jawab apa yang akan dia sampaikan kepada kita. Rasa takut dikarenakan ketidaktahuan. Murid-murid takut karena mereka tidak tahu ada Yesus di depan. Sehingga mereka mengira itu hantu, sehingga ketakutan mereka melebihi iman mereka. Saudara,
Kalau kita lihat situasi ini, secara manusia kita takut akan jadi seperti apa nanti bangsa kita ini. Tapi saya kembali katakan begini, ketika kita dekat dalam kebenaran firman Tuhan, maka rasa takut kita tidak akan berlebihan. Kenapa? Karena kita tahu kegenapan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika kita lihat firman Tuhan, ternyata penggenapan firman Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau iman kita siap menghadapinya. Orang yang takut karena mereka tidak tahu. Kalau saudara tahu kebenaran firman Tuhan, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, tidak rasa takut yang menghampiri kita. Jadi mari saudara Bapak Ibu, kita belajar fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, supaya kita tahu apa yang akan terjadi. Karena Tuhan memberitahukan lewat kebenarannya, lewat doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, sehingga rasa takut kita tidak membuat kita keliru akan melihat jalan Tuhan. Amin. Petrus karena ketakutannya dia keliru, sehingga akhirnya dia ambil sebuah keputusan yang salah untuk sangkal Tuhan dan tidak mengakui Tuhan. Ini bisa terjadi dalam iman kita. Karena apa? Karena kurangnya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita belajar fokus pada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, roh Tuhan yang ada pada saya aktif. Amin. Dan dia mengetahui segala sesuatunya. Kenapa kita bisa ngantuk berdoa saudara? Karena kita berdoa sesuai dengan pengetahuan kita. Tapi coba roh kita yang berdoa. Percayalah, tidak akan ada rasa jenuh. Kenapa? Karena sebetulnya begini, kita ini nggak bisa bertemu dengan Tuhan, saudara. Nggak bisa. Kenapa? Tuhan itu kudus, suci adanya. Kita manusia panah, nggak sempurna. Tetapi apa yang bisa menghubungkan saya dengan Tuhan? Alkitab katakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-27-nya, sebetulnya roh itu membantu saya dan saudara berdoa untuk menyampaikan semua hal-hal yang berat kepada Tuhan. Karena hanya dia yang bisa berbicara kepada dia, karena roh itu adalah miliknya. Kalau saya dan saudara nggak bisa. Makanya saudara, pastikan roh yang ada pada kita terpuaskan dengan doa kita, dengan firman yang kita baca, dengan persekutuan kita, supaya dia benar-benar aktif menginformasikan dan membawa informasi dari sana dan diberitahukan buat saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada firman. Karena firman yang ada di dalam itulah yang akan dia kelola untuk mengingatkan kita kepada sebuah mara bahaya dan mengingatkan kita kepada sebuah hal-hal yang tidak baik. Pernah enggak saudara merasa jantungan atau tok-tokan lah kata orang Batak ya kan? Karena saudara salah. Berarti Roh Kudus masih mengingatkan saudara kepada hal yang tidak baik. Kalau saudara sudah salah dan merasa biasa saja, hati-hati saudara Bapak Ibu. Jangan-jangan Alkitab katakan rohnya sudah padam. Roh kalau sudah padam, gak ada artinya Bapak Ibu. Ketika Saul dipilih Tuhan menjadi raja bagi Israel, ketika roh Tuhan undur daripada Saul, maka Saul menjadi orang gila, kata Alkitab. Artinya hidupnya gak beraturan lagi. Ketika roh Tuhan sudah padam, maka inilah yang disebut dengan sebuah kegagalan kerohanian. Ya, karena roh itu bisa padam loh saudara Bapak Ibu. Roh kita nggak bisa mati, tetapi padam bisa. Padam artinya tidak berkarya dia, tidak aktif melakukan segala sesuatu. Jadi pastikan roh yang ada pada saya dan saudara tetap dia aktif. Amin. Itu fokus pada Yesus bukan pada masalah. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ketidaktahuan mereka membuat mereka takut. Penting iman saudara, iman yang lemah
menyebabkan ketakutan. Jadi orang kalau khawatir aja kerjanya, takut aja kerjanya, pasti imannya lemah itu. Karena iman yang lemah mengakibatkan orang itu takut dan khawatir. Tapi kalau imannya kuat, maka orang ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, saudara. Apapun yang terjadi, dia akan tetap berkata, Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Amin. Ayat 27 dikatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata tenang, aku ini, jangan takut, menekankan bahwa Tuhan hadir untuk memberi ketenangan. Ketika Tuhan katakan tenanglah, berarti Tuhan hadir dalam setiap waktu dalam hidup saya dan saudara. Namun kenapa orang tetap takut, tetap khawatir? Karena orang ini tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan. Sementara Alkitab katakan Tuhan datang dan berkata tenanglah. Artinya apa? Bahwa Tuhan memang tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi yang menjadi permasalahannya, Tuhan ada di dekat kita, kita nggak bisa rasakan. Ketika kita tetap bisa rasakan Tuhan, saya percaya kita tidak akan takut. Yang membuat kita takut, gelisah, karena kita tidak bisa rasakan kehadiran Tuhan. Sementara Tuhan katakan di ayat yang ke-27 ini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya apa? Tuhan hadirnya dalam setiap kehidupan saya. Amin. Jadi saudara, jangan saudara pernah berpikir Tuhan enggak hadir. Dia selalu hadir, saudara. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada 24 jam dalam kehidupan kita. Namun kenapa kalau begitu Pak Pendeta masih ada rasa khawatirku? Ini yang mau saya katakan, jangan-jangan kita enggak rasakan dia hadir. Kalau kita selalu rasakan Tuhan hadir, pasti ada ketenangan. Amin. Kalau kita rasakan Tuhan hadir, pasti ada ketenangan. Karena Tuhan datang memberikan ketenangan. Kehadirannya menjamin keselamatan saya dan saudara. Haleluya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Menekankan bahwa Tuhan hadir untuk memberi ketenangan. Tenanglah. Seruan untuk menghentikan kepanikan. Tuhan katakan tenanglah. Ini menunjukkan engkau harus berhenti untuk takut. Jangan panik, jangan khawatir lagi. Ketika Tuhan katakan aku ini, pernyataan ilahi yang menegaskan bahwa identitas dan kehadiran Yesus yang kuat dan tak terbatas selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Tidak dibatasi apapun kehadiran Tuhan. Jangan takut, perintah untuk mengatasi rasa gentar harus kita lawan. Ya, makanya rasa takut ternyata saudara, kalau baca dalam Alkitab itu merupakan salah satu dosa yang dibenci Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus mau menghadapi salib, karena salib berbicara pembantaian, saudara. Saudara, salib berbicara pembantaian. Pembantaian kepada sebuah kematian. Jadi artinya begini, kalau saudara berani katakan aku akan pikul salib, berarti saudara harus siap dibantai. Siap dimatikan. Apa yang dimatikan? Kedagingan saudara harus dimatikan. Dibantai apa? Keegoisan, kesombongan kita harus dibantai habis-habisan. Ketika saudara berani katakan, saya mau pikul salib Yesus. Jadi salib itu enggak sembarangan Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir salib hanya sebatas kayu, gambar, simbol, enggak. Makanya saudara, Yesus ketika dia mau menghadapi salib itu dia ketakutan. Sampai-sampai dia mulai berkata, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi ketika dia ingat ini merupakan sebuah pelanggaran dan dosa yang dibenci oleh Bapaknya, sehingga mulai dia katakan kembali, bukan mauku, tetapi kehendak mulai yang terjadi. Mulai dari situ, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya Alkitab katakan, keringatnya berubah menjadi peluh-peluh, titik-titik darah.
Karena apa saudara? Melawan sebuah rasa takut yang ada pada dirinya. Sehingga pada akhirnya dia menang dari rasa takut itu. Dan dia benar-benar siap dibantai dan mati buat saya dan saudara. Jadi salib berbicara sebuah pembantaian dan juga sebuah kematian. Apa yang perlu saudara matikan dalam diri saudara? Apa yang perlu dibantai dalam hidup saya ini? Supaya salib Kristus sempurna di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Itulah makanya Tuhan Yesus katakan, jangan takut, perintah untuk mengatasi rasa gentar. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah saudara, kira-kira menurut saudara, Petrus di ayat yang ke-28 ini berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Karena Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus berkata, kalau memang engkau itu Tuhan, Yesus yang aku percayai, coba engkau suruh aku berjalan. Bisa enggak aku berjalan di atas air? Kira-kira saudara, Petrus berhasil enggak berjalan di atas air? Berhasil enggak dia berjalan di atas air, saudara? Berhasil. Ya. Jadi Petrus itu berhasil berjalan di atas air, saudaraku. Pernah enggak saudara berjalan di atas air? Bisa enggak kita berjalan di atas air, saudara? Susah ya. Tapi Petrus berhasil. Kenapa Petrus bisa berhasil berjalan di atas air? Yang pertama, karena Petrus fokus pada Tuhan. Dia tetap fokus pada Tuhan sehingga dia bisa berjalan di atas air. Ketika Petrus mulai melihat, waduh besar sekali badainya, gelombang, ada tiupan angin, kekhawatiran datang. Sehingga akhirnya apa? Petrus tenggelam. Tidak sampai berjumpa dengan Tuhan. Artinya begini saudara, ini menunjukkan sebetulnya ada kuasa yang sangat besar yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Dan itu bisa kita gunakan ketika kita benar-benar fokus pada Tuhan. Karena itu sudah Tuhan karuniakan. Namun kenapa kuasa itu sepertinya dan seolah-olah tidak ada pada kita? Alkitab katakan karena rasa khawatir, keraguan, rasa ragumu. Ya. Makanya saya katakan berulang-ulang begini, semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Gak ada yang berbeda, setara. Mau pelayan, mau guru sekolah minggu, penerima tamu, tukang kebersihan, mau pendeta, gembala, hamba Tuhan, sama. Gak ada yang berbeda di antara kita. Sama kita makan nasi yang sama, ya kan? Baca Alkitab yang sama, kan masih sama Alkitab kita kan saudara kan? Sama. Gak ada yang berbeda, yang beda apa saudara? Iman. Hanya itu satu aja. Iman kita aja yang membedakan. Hamba Tuhan ada iman yang besar, sehingga kuasa Tuhan terjadi karena apa? Iman. Petrus, dia berhasil berjalan di atas air. Karena apa? Dia percaya. Dan menunjukkan bahwa memang ada kuasa yang besar dalam diri kita, dan ternyata itu ada ketika kita fokus pada Tuhan. Ya. Ketika kita fokus pada Tuhan. Nah, di sini dikatakan begini saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lalu apa kata Tuhan? Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi saudara, rasa bimbang mula yang membuat engkau tidak menyadari kehadiran Tuhan. Rasa bimbang, rasa takut, keraguan mula yang membuat engkau tidak merasakan ada kuasa yang besar dalam dirimu. Sehingga imanmu sepertinya berbeda dengan iman yang lain.
karena rasa takutmu, khawatirmu. Ketika ada rasa takut dan khawatir, itulah yang membuat engkau tenggelam. Itu yang membuat kita tenggelam. Ayat yang ke-28 mencerminkan imannya yang kuat. Petrus memiliki iman. Bahkan bisa dipastikan hanya Petrus imannya yang kuat dibanding semuanya murid-murid yang ada pada saat itu. Makanya Petrus mencoba iman yang kuat dan bertindak. Dan ternyata tindakannya berhasil sekalipun hanya beberapa langkah. Dan ternyata disinilah orang Kristen bisa banyak gagal di pertengahan jalan karena mulai ragu akan kasih Tuhan. Ketika kita tadinya punya cinta mula-mula dengan Tuhan, kita sangat begitu rindu haus dengan Tuhan. Ketika keadaan kesulitan mulai menghampiri kita, masalah mulai menghampiri kita, mulai kita ragu. Sehingga apa? Kita mulai ditenggelamkan oleh masalahmu. Artinya ditenggelamkan oleh masalahmu, ditarik engkau jauh dari Tuhan. Sehingga engkau mulai lemah dan lemah. Karena kekhawatiran dan rasa takutmu. Keraguannya dan menggambarkan kesediaan Petrus untuk merespon panggilan Yesus di tengah badai kehidupan dengan percaya penuh pada firman-Nya. Dia percaya, ketika dia percaya dia bisa bertindak dengan iman. Keberanian dalam iman, percaya pada perintah Tuhan, ketergantungan pada firman, bukan keadaan. Ketika Petrus mulai lihat keadaan, dia mulai rasakan tiupan angin dan dia tenggelam. Jadi saudara, kita semuanya saat ini saya katakan berhasil kita saat ini dengar firman Tuhan, ya kan? Berhasil kita saat ini beribadah, berhasil kita saat ini menentukan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Namun ketika kita pulang dari tempat ini, terkadang kita bisa tidak berhasil karena apa? Ketika kita sampai di rumah, kita sudah pulang dari gereja lapar, makanan nggak ada, ya kan? Anak-anak semuanya susah diatur, mulailah kita dihantui dengan amarah sehingga kita gagal. Artinya apa? Kita mulai tenggelam dengan kebiasaan-kebiasaan lama lagi ketika kita keluar dari tempat ini. Di tempat ini semuanya baik, nggak ada yang bermasalah di tempat ini. Saya pastikan itu baik semuanya. Tetapi terkadang ketika keluar dari sini, nah akhirnya banyaklah Petrus-Petrus yang tenggelam tadi. Karena apa? Sudah dirasakannya semuanya kan. Waduh, udah mau pulang, nggak ada pula angkot mau pulang ya kan. Mulai merepet. Akhirnya apa? Mulai tenggelam sukacitanya tadi. Tadi dari gereja dia udah senang kali hatinya. Memuji Tuhan, menangis. Aduh, bahagia kali dia. Pengennya mau cepat-cepat ke surga ya kan. Begitu mau pulang ke rumah, waduh surganya udah nggak nampak lagi. Karena itu tadi mulai ditenggelamkan keadaan, ditenggelamkan situasi, rasa lapar dan segala macam. Itu semuanya intimidasi si iblis. Jadi tetap harus saudara bersukacita apapun yang saudara alami ketika keluar dari gereja ini. Amin. Supaya apa? Kita sampai kepada genggaman tangan Tuhan. Petrus tenggelam, gak sampai dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan langsung dengan cepat datang, pegang tangannya, dia tarik kembali. Jadi jangan sampai itu terus berulang-ulang saudara ya kan. Hari ini kita datang full nih, semangat. Pulang dari gereja tenggelam, besok hari Minggu ditarik lagi, naik lagi, punya iman, pulang dari gereja, tenggelam lagi, bolak-balik nanti. Akhirnya apa? Enggak terjadi yang namanya kedewasaan ataupun pertumbuhan yang baik terhadap iman kita. Ya, Petrus sekali saja dia tenggelam, langsung timbul terus. Jangan sampai kita tenggelam lama-lama, timbulnya enggak nampak-nampak. Jadi pastikan saudara tenggelam sekali, timbul terus. Amin. Artinya apa begini saudara, seringkali orang datang ke gereja hanya karena suasana hati enak. Ketika suasana hatinya enggak enak, enggak datang dia ke gereja. Banyak sekali alasannya kan. Padahal pekerjaan itu bisanya dikesampingkan. Nanti pulang gereja pun bisa diselesaikan. Tapi alasannya ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu terkadang terjadi karena apa? Alasan yang sudah dipersiapkan iblis yang terbaik untuk saudara. Jadi jangan mau menerima alasan yang terbaik dari iblis. Karena alasanmu mungkin bisa dimaklumi hamba Tuhan.
Alasanmu mungkin bisa diterima oleh gembala, tetapi Tuhan yang di atas enggak terima alasanmu itu. Kenapa? Karena hamba Tuhan masih punya hati. Oh iya ya, ya lah, nggak apa-apa. Tapi minggu depan datang lagi kan? Katanya. Ya selesai. Di sana nggak selesai, saudara. Sempat Tuhan katakan, kalau begitu nanti dulu ya, baru aku tolong kau. Gimana saudara? Nggak bisa. Jadi jangan sampai saudara menerima alasan, karena iblis selalu memberi alasan yang terbaik. Karena iblis sudah siapkan, ya. Makanya saudara, berulang-ulang saya katakan begini, ketika kita tidak mau datang beribadah, iblis siapkan sekeranjang besar alasan yang bisa saudara pilih yang paling cocok. Tinggal saudara pilih, ambil, oh ya alasan ini aja aku ambil nanti untuk hamba Tuhan. Alasan ini aja nanti alasanku supaya aku dibenarkan, aku dimaklumi untuk tidak datang beribadah. Iblis sudah siapkan. Jadi jangan salah, saudara tertipu. Ya, ketika saudara merasa, nanti kan saya katakan kepada hamba Tuhan ini alasannya. Iblis siapkan saudara. Karena iblis sudah siapkan alasan yang sangat baik di depanmu ketika engkau berniat untuk tidak datang kepada Tuhan. Dan alasan itu menurutmu cocok dan kau sampaikan. Dan hamba Tuhan bisa katakan oke. Tapi Bapamu di sorga tidak ada kata oke terhadap alasan yang dari si iblis. Karena dia tidak mau kompromi dengan si iblis. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah saudara berpikir ini alasan terbaik untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 29 ini mengajarkan bahwa dengan iman orang percaya dapat melakukan hal yang mustahil, dan fokus pada Yesus memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan ketakutan. Panggilan Yesus keluar dari perahu berbicara, saudara dan saya harus keluar dari rasa nyaman saudara. Perahu berbicara kenyamanan. Karena mereka merasa nyaman untuk bisa ada di perahu dan bisa sampai ke seberang. Ternyata Tuhan ingin kita keluar dari rasa aman kita untuk kita dimurnikan iman kita Bapak Ibu. Amin. Supaya iman yang benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena banyak orang percaya saudara. Iblis juga percaya pada Tuhan. Tetapi harus kita yakin sepenuhnya bahwa nama Tuhan penyelamat kita. Haleluya. Ingat saudara kisah daripada seorang Daud yang sangat mudah kemerah-merahan kata Alkitab. Ketika bangsa Israel, bahkan juga orang-orang Israel kakak-kakaknya semuanya sudah ketakutan kepada orang Filistin. Karena di sana ada seorang yang bernama Goliat yang besar, ahli perang. Bahkan dia juga terpelajar, kalau saudara pelajari sejarahnya, dia juga orang yang terlatih karena dia dikatakan panglima perang. Dengan senjata segala macam dia lengkap. Bahkan senjata perlengkapan perangnya tidak sebanding dengan Daud. Dia datang dan menghampiri Goliat. Daud, saudara, kalau kita lihat dari segala perlengkapan nggak mungkin bisa menang. Dari segala perlengkapan yang ada harusnya Goliat menang dengan Daud. Tetapi rahasia kemenangan Daud apa saudara Bapak Ibu? Rahasia kemenangan Daud dia yakin. Yakin dengan siapa? Dengan nama Tuhan. Makanya dia katakan engkau datang menghampiri dengan segala perlengkapan perangmu, tetapi aku datang dengan nama Tuhanku. Kalau pada masa itu hanya dengan nama Tuhan, Daud menang atas Goliat. Hari ini kita tidak lagi dengan nama Tuhan, karena Tuhan sudah mati buat saya dan saudara. Dan dia sudah menjadi darah, daging dalam hidup kita. Sudah menyatu. Kalau pada masa itu Daud katakan, aku datang dengan nama Tuhan saja. Karena dia yakin dengan nama itu, dia berkuasa menang atas Goliat. Kalau saat ini bukan hanya sebatas dengan nama Tuhan lagi kita ini saudara. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Namanya sudah ada dalam diri saya dan saudara. Kuasanya sudah ada dalam diri saya dan saudara. Namun kenapa kita masih mau fokus pada masalah kita? Kenapa kita sulit fokus pada Tuhan?
Kenapa kita masih dihantui dengan rasa takut dan gentar? Karena apa saudaraku? Karena kebimbangan yang Alkitab katakan. Karena apa? Kita ingin rasa nyaman itu tetap ada dalam diri kita. Yesus katakan, Petrus keluar dari perahu. Berjalan dengan imanmu. Artinya, keluar dari rasa nyamanmu. Keluar dari tempat kediamanmu. Kau harus melangkah dengan imanmu. Jadi jemaat Tuhan, kita harus keluar dari rasa nyaman, zona nyaman kita. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Berita yang saudara dapatkan yang mahal sampai di sekelilingmu. Kalau engkau tidak keluar dari zona nyaman yang mahal itu akan terpendam. Makanya orang yang menerima 1 talenta dia pendam. Gak dia munculkan yang mahal itu. Sehingga Tuhan katakan hamba yang jahat. Jangan sampai Tuhan katakan saya dan saudara hamba yang jahat. Karena memendam yang mahal dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika Petrus mau taat dan keluar dari perahu, dia menjadi pemberita firman. Padahal Petrus adalah seorang yang arogan saudara. Orang yang tukang marah, garang. Tapi karena firman, dia keluar dari semuanya itu. Dia menjadi pendiri gereja. Dia menjadi guru besar. Dia menjadi apa? Pemberita firman. Setiap firman membawa keselamatan bagi Yesus. Karena apa? Dia tahu ada yang mahal yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan Petrus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Akhirnya mereka menyadari itu Tuhan yang hadir sehingga ada penyembahan. Menegaskan ketika iman kita melemah dan kita mengalihkan fokus dari Tuhan, fokus kita ke badai kehidupan, kita rentan tenggelam dalam ketakutan dan kesulitan. Semua doa yang tulus meskipun imannya tidak sempurna, saya mau katakan Petrus menunjukkan keyakinannya dengan seruan minta tolong. Jadi saudara Bapak Ibu, pernah enggak saudara merasakan, padahal kita sadarnya nih, kita orang berdosa, kita jarang beribadah, kita jarang menyenangkan hati Tuhan. Dalam situasi keadaan tertentu, kita benar-benar tulus berdoa pada Tuhan, kita merasakan mujizat Tuhan. Saya rasa semua orang pasti pernah merasakan. Sehingga dia berkata, wah ternyata benar Tuhan itu ada. Nah artinya apa saudaraku? Sekalipun engkau jauh daripada Tuhan. Ketika engkau ambil sikap yang tulus datang kepada Tuhan sekali saja, maka Tuhan akan bertindak. Hari itu juga kata firman Tuhan, menjadi sebuah keselamatan dalam imanmu. Petrus hari itu bertindak dan berdoa dalam ketidaksempurnaannya, tapi seruannya menunjukkan keyakinannya, sehingga Tuhan ulurkan tangan dan mengangkat Petrus menjadi alatnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena saya dan saudara, sekali lagi saya katakan, bukanlah pemilik hidup, tetapi kita ini adalah pengelola kehidupan. Amin. Karena Alkitab katakan jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi hiduplah untuk Tuhan. Jadi artinya begini saudara, kalau apa yang ada pada saudara, saudara harus percaya itu bukan hasil usaha kita. Tetapi itu sebuah kepercayaan Tuhan. Karena begini, apa yang ada pada kita bukan milik kita, tetapi ada pemiliknya. Namun kenapa itu bisa ada pada kita? Karena dia percaya. Nah, dia percayakan apa? Dia percayakan saya dan saudara mengelolanya dengan baik. Pernah enggak orang lihat orang sukses jatuh, orang yang hebat jatuh, karena ketika pemilik tidak lagi percaya, diambil kepercayaannya, maka dia jatuh. Jadi begini Bapak Ibu,
Tuhan percaya dalam diri saya dan diri saudara. Dan Tuhan menaruh sebuah kepercayaan dalam diri kita. Jangan sampai pemilik kepercayaan melihat bahwa orang yang dipercayai tidak mengelolanya dengan baik, maka pemiliknya bisa tarik, bisa ambil apa yang ada pada saudara. Jadi apa yang ada pada kita, Alkitab katakan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saat ini engkau menjadi seorang pengusaha yang berhasil, kelolalah dengan baik, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya pemiliknya tetap senang melihat hidup saya dan saudara. Saudara yang pernah bekerja dalam sebuah perusahaan, ketika bos percaya bagi saudara, dipercayakan sebuah jabatan buat saudara, ketika engkau salah gunakan jabatan, dia akan copot. Tuhan ketika percayakan sesuatu bagi saya dan saudara, kita tidak kelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, dia bisa ambil kembali. Jadi apa yang ada pada saudara, sebuah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Jadi saat ini adalah kita orang-orang kepercayaan Tuhan. Mari kita sama-sama menjadi pekerja pengelola yang baik dalam setiap kepercayaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya apa saudaraku? Kerajaan Tuhan menjadi milik kita. Nah seringkali begini, satu ayat terakhir sekali saudara. Seringkali orang salah. Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang sering mengurus bukan urusannya. Sementara Tuhan katakan begini, carilah kerajaan dan kebenaran. Cukup sampai di situ karena itu urusan manusia. Dan itulah pekerjaan manusia. Yang ditambahkan itu bukan urusan kita. Karena dia yang bisa menambahkan. Berarti itu haknya Tuhan. Nah hari-hari ini orang lebih suka mengincar yang ditambahkan. Orang lebih suka cari yang ditambahkan apa ya, yang mau ditambahkan apa yang mau ditambahkan ya. Sehingga orang tidak peduli dengan waktu, keringat, bahkan juga berlumuran darah pun terkadang. Bahkan rasa capek nggak peduli, yang penting dia terus bekerja. Karena apa? Mencari yang ditambahkan. Salah saudara Bapak Ibu. Kita nggak salah bekerja, harus bekerja. Tetapi jangan salah kita sampai salah bekerja. Karena Tuhan katakan cari dahulu kebenarannya. Artinya apa? Tugas saya dan saudara mencari kebenaran dan kerajaan Tuhan. Maka semuanya kan ditambahkan. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Pastikan dulu